Arus balik menuju wilayah Jabodetabek di jalur Pantura, di kawasan Bolonggandu, Karawang, Jawa Barat, masih terpantau ramai pemudik pada Rabu malam. Arus balik didominasi oleh pemudik sepeda motor. Dari tes antigen acak yang digelar petugas, diketahui 2 orang pemudik positif COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut sebanyak 148 pemudik yang kembali ke ibu kota reaktif virus corona. Mereka terjaring dalam tes usap antigen acak terhadap hampir 23.000 orang di titik penyekatan arus balik kilometer 34 Tol Jakarta Cikampek. Ke-148 pemudik yang positif dan reaktif COVID-19 selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan sebagian lainnya menjalani isolasi mandiri. Walaupun angka prosentasenya kecil, adalah 148 dari 22.000, tapi jika mereka tidak terdeteksi, maka akan menjadi carrier yang bisa menularkan kepada masyarakat yang lain. Screening atau penapisan tak hanya berlangsung di titik penyekatan jalur arteri utama dan tol menuju Jabodetabek. Pemprov DKI Jakarta juga menggalakkan upaya penapisan terhadap pemudik yang balik di tingkat RT dan RW. Salah satunya dengan cara menempel stiker kuning bebas COVID-19 pada rumah warga yang telah dinyatakan negatif COVID-19 sekembalinya dari mudik. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengambil langkah memperpanjang kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro hingga 31 Mei 2021. Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah provinsi telah menyiapkan 6.633 tempat tidur isolasi dan 1.007 fasilitas ICU sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. Kekhawatiran terhadap potensi lonjakan kasus positif pasca libur Lebaran disampaikan Presiden Joko Widodo Selasa lalu. Presiden meminta seluruh jajaran pimpinan daerah untuk waspada. Pasalnya, sekitar 1,5 juta orang tetap nekat mudik, sekalipun ada larangan. Pasca Lebaran, hati-hati, betul-betul kita harus waspada, karena ada potensi jumlah kasus baru COVID. Meskipun kita telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Tadi pagi saya mendapatkan data saya terima, terdapat sekitar 1,5 juta orang yang mudik dalam kurun waktu 6 Mei sampai 17 Mei. Efek libur dan mudik lebaran terhadap penambahan kasus COVID-19 baru akan terlihat pada rentang 2 hingga 3 pekan mendatang. Masyarakat yang kembali dari mudik diminta untuk karantina mandiri sedikitnya 5 kali 24 jam. Kita baru dapat melihat efek dari libur Idul Fitri dan periode mudik pada 2-3 minggu yang akan datang. Untuk itu, jangan terlena dengan kasus positif dan kematian yang menurun di minggu lalu. Kepada seluruh anggota masyarakat yang baru saja kembali dari bepergian, mohon sekali lagi agar melakukan karantina mandiri 5 kali 24 jam sebagai bentuk tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita. Berkaca dari pengalaman India, momen kultural yang mengabaikan protokol kesehatan bisa bereskalasi menjadi tsunami kasus COVID-19 yang memicu krisis fasilitas kesehatan dan menimbulkan korban yang tinggi. Dengan arus balik yang masih berlangsung, Indonesia tetap harus waspada. Juga diperlukan kesadaran warga untuk melapor, mengikuti penapisan, dan isolasi mandiri. Tim Liputan Kompas TV. Menyambung saudara, paket pengantar yang baru saja kita ikuti bersama dari tes acak di sejumlah titik penyekatan untuk arus balik dari luar kota Jakarta untuk masuk ke kota Jakarta. Ternyata ratusan pemudik yang balik ke kota Jakarta dan sekitarnya reaktif atau positif COVID-19. Bagaimana kemudian mencegah penularan dan mengantisipasi potensi atau kemungkinan ledakan kasus COVID-19 dari mobilitas 1,5 juta pemudik
selama libur Lebaran kemarin. Kami akan berbincang mengenai hal ini dan terhubung secara daring para narasumber. Ada Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Mas Heri Trianto, dan juga epidemiolog dari Universitas Indonesia, Mas Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat pagi Mas Miko, selamat pagi Mas Heri, minal aidin wal faizin. Selamat pagi, mohon maaf dan batin, Mas Bayu. Ya, salam sehat untuk kita semua dan juga pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Nah, sambil terus mengingatkan masyarakat mengenai prokes, Mas Heri, kami kan media juga mengikuti ini, embedded lah di pos-pos penyekatan ketika arus mudik dan arus balik. Dari catatan, koreksi saya, dari 22.900 pemudik yang melakukan sudah arus balik begitu di pos penyekatan arus balik di kilometer 34 tol Jakarta Cikampek, itu dari 22.000 lebih tadi ada 148 pemudik positif yang COVID-19 sudah langsung dibawa ke Wisma Atlet. Tapi gambaran apa yang kemudian bisa terbaca dari screening ini yang kami sampaikan kepada pemirsa, Mas Heri? Iya, benar. Jadi kita memang kenyataannya ada sebagian dari pemudik yang balik ke Jakarta ini membawa virus ya. Ya. Mereka diperiksa reaktif. Ini terjadi sebenarnya hampir di semua titik pemeriksaan acak. Kalau kita perhatikan misalnya di titik Bakahuni, Mas Bayu, Ya. ketika sekarang diperkirakan 440.000 masyarakat yang menyeberang melalui penyeberangan ke Sumatera. Waktu berangkatnya mereka diperiksa itu ada 1,1%. Sampel yang diperiksa itu reaktif atau positif COVID. Ketika kembali ke sini, ini dari temuan kami ada 1,9% yang reaktif atau positif COVID. Jadi memang ini ada pertanda dan menunjukkan memang yang terjadi misalnya di Sumatera itu berbanding lurus ketika kasusnya naik di sana. Kans penularannya juga tinggi sehingga para pemudik yang balik menuju Jawa itu tandanya juga meningkat. Ya, karena ada beberapa kota yang mengalami peningkatan sebelum Lebaran itu kebetulan Sumatera beberapa kotanya, betul ya Mas Heri ya? Betul, sebagian besar Sumatera bahkan 9 dari 10 provinsi di sana itu mengalami kenaikan. Gitu. Bahkan itu juga terlihat dari kapasitas rumah sakit yang semakin penuh di sana. Jadi memang itu yang benar-benar diwaspadai agar tidak terjadi pingpong kasus ya. Dari Sumatera ke Jawa ketika di Jawa ada mulai kita tangkap sebagai tren penurunan. Sementara yang dari Jawa sendiri yang sebagian besar 1 juta pemudik itu berasal dari berbagai macam provinsi di Jawa ya, Jawa Tengah terutama, kemudian ada Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Itu juga kemarin ditemukan di satu titik aja di 30 kilometer 34. Karena di titik tol ini sebenarnya ada 21 pemeriksaan ya di sepanjang tol Trans Jawa ini yang dibuka pemeriksaan di rest area yang dilakukan secara acak untuk memastikan masyarakat. Belum yang di jalur Pantura. Tadi kita lihat juga di tayangan bagaimana para pemudik motor ini juga dilakukan pemeriksaan dan sebagian mereka juga ada yang positif. Ini benar-benar sebuah upaya mitigasi yang dilakukan karena memang ada sebagian kecil sebenarnya dari masyarakat Indonesia ini yang memaksakan diri untuk bepergian. Nah ini yang kemudian harus kita jaga agar mereka sebagian besar masyarakat yang mau bertanggung jawab ya, mau melindungi dirinya dan keluarganya dengan tidak mudik, sekarang tinggal di rumah mereka masing-masing di DKI, itu mereka tidak tertular kayak gitu. Makanya kemudian ketika tes acak ini terjadi, kemungkinan juga masih ada juga yang lolos, atau mungkin juga diperiksa tetapi masih negatif, tapi inkubasi kan masih terjadi. Makanya tadi juga diminta masyarakat secara sukarela untuk melakukan karantina begitu sampai di kediaman mereka di Jakarta. Dan kita juga berterima kasih kepada Satgas di tingkat RT RW yang aktif ya untuk memastikan bahwa para pemudik rumah-rumah yang kosong biasanya mereka datangi dan mereka akan dalam tanda kutip memaksa para pemudik tadi untuk tetap tinggal di rumah, kemudian dilakukan tes antigen lagi. Jadi ini semoga menjadi sebuah upaya bersama sehingga penularan itu bisa kita jaga dan kita kendalikan. Mas Heri, kira-kira kurang lebih 1 minggu setelah Lebaran ini, apakah Satgas COVID-19 sudah melihat
adanya kenaikan? Atau memang belum terlihat? Masih 1 minggu lagi kita lihat, Mas Heri. Iya, kenaikan terjadi secara sporadik ya di sejumlah daerah kayak gitu. Tapi secara kumulatif nasional kita masih belum bisa simpulkan karena kemarin juga kalau kita lihat ada juga kelemahan di pas liburan itu kemampuan tes kita menurun. Tetapi sekarang 3 atau 4 hari terakhir ini sudah kembali dan makin mencerminkan apa yang terjadi. Kemarin 53.000 orang diperiksa, di mana 4.800 diantaranya positif. Jadi masih cukup tinggi ya. Positivity rate-nya masih cukup tinggi dan ini harusnya menjadi alarm buat kita semua untuk tidak terlena. Oke, jadi kewaspadaan kita semua. Mas Miko, Anda terus menyuarakan waspada begitu kepada semua pihak, termasuk kepada kami masyarakat kan begitu, termasuk kepada Satgas COVID-19 baik pusat maupun daerah. Dengan tanda-tanda ini, fakta-fakta ini yang memang terjadi di lapangan, apa yang kemudian masih bisa kita lakukan, Mas Miko? Taruhlah dalam 1 atau 2 minggu ke depan ini, apalagi yang kemudian harus bisa kita lakukan untuk kalau ya tetap ada kenaikan, jangan sampai melonjak tinggi. Masih memungkinkankah itu? Ya, jadi saya himbau untuk surveillance ini ditingkatkan. Menurut saya surveillance kasus COVID itu kurang bisa menangkap kasus COVID yang sebenarnya di masyarakat. Ini berbahaya. Jadi menurut saya surveillance-nya harus mampu menangkap peningkatan kasus di masyarakat. Kalau tidak, mungkin akan terjadi ledakan seperti di India. Kalau tidak begitu. Jadi harus ditingkatkan. Kalau tidak, ini berbahaya buat Indonesia. Nah, kemudian lebaran hampir 5 hari ini tidak terlihat peningkatan kasus COVID di Indonesia. Saya sebenarnya tanda tanya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya. Jadi harus benar-benar surveillance-nya ditingkatkan supaya bisa menangkap peningkatan kasus COVID di Indonesia. Baik itu di Jakarta maupun itu di daerah. Yang terjadi pada waktu mudik adalah penyebaran. Penyebaran dari virus COVID dari kota ke desa, yang lebih banyak di kota ya. Kemudian dia penyebar ke desa-desa. Kemudian kalau di sana berkerumun akan terjadi pertukaran virus begitu atau penularan. Kemudian dibawa balik ke mudik ke Jakarta atau ke kota-kota lain. Ini yang berbahaya. Ini yang akan memungkinkan terjadi ledakan. Apalagi kalau kemudian terjadi ledakan dari varian-varian baru seperti di Riau. Jadi menurut saya sedih begitu lihat varian baru di Riau itu meningkat. Kemungkinannya bisa terjadi di Jakarta, bisa kemungkinan terjadi di Banten, bisa terjadi di mana saja. Jadi itu berbahaya. Jadi saya ingatkan kepada yang mudik, sebaiknya pada saat Anda pulang atau balik, sebaiknya Anda mengkarantin diri sendiri selama seminggu atau 10 hari agar tidak menularkan kepada orang lain begitu. Karena Anda sempat mudik dan kemudian berbaur dengan pemudik atau orang lama diudik ke sana begitu. Jadi kalau itu terjadi mungkin harusnya ada peraturannya, semua yang mudik dikarantina. Tapi di Indonesia tidak ada peraturannya. Sebaiknya mengkarantina sendiri semua begitu. Masih himbauan sekarang ya Mas Miko bahwa tadi di paket pengantar menjelang dialog kita juga Pak Wiku dari Satgas COVID-19 juga mengatakan dihimbau untuk 5 kali 24 jam, 5 hari para pemudik kalau sudah balik begitu isolasi mandiri dulu. Tetapi ini harusnya menjadi sebuah aturan. Atau paling tidak pagi hari ini kita menghimbau lagi kepada masyarakat yang baru pulang dari kampung halaman untuk bisa diam di rumah selama 5 hari sampai 1 minggu. Bahkan Mas Miko mengatakan kalau bisa 10 hari. Tentu ini butuh toleransi dari kantor masing-masing dan lain-lain, tetapi inilah yang harus dilakukan. Toh kalau masuk kantor malah punya potensi menularkan, kira-kira begitu. Nah ini yang mudah-mudahan kita bisa terus sampaikan ke banyak pihak kalau dari luar kota isolasi mandiri. Mas Miko sedikit,
Saya berkaca pada RT RW tempat saya tinggal di Jakarta juga melakukan surveillance seperti yang dihimbau oleh Satgas COVID-19 dan tampaknya ini cukup turun lah, paling tidak sampai ke daerah saya. Setiap rumah dipantau apakah ada yang mudik dan sebelum Lebaran sudah diketahui akan ada yang mudik, kemudian dipantau dilihat apakah sudah ada surat antigennya. Hal semacam ini kalau berlaku di semua daerah ini sudah cukup baik, menurut saya begitu. Tapi apakah ini cukup, Mas Miko? Ya, jadi kalau pemantauan itu ditentukan oleh Satgas RT RW begitu, Ya. itu amat tergantung pada RT dan RW masing-masing. Betul. Pada RT dan RW yang tidak bekerja, mungkin bisa memantau masyarakatnya dengan baik. Kalau yang bekerja, ya paling tidak waktunya tidak ada begitu. Betul. Jadi menurut saya, ya jangan diandalkan pada Satgas RT RW begitu. Ya. Jadi kalau mereka bekerja itu tidak terjadi pemantauan. Jadi menurut saya harus ada orang yang ditunjuk di kelurahan, kemudian didedikasikan khusus untuk Satgas COVID-19 di kelurahan, kemudian dia akan menunjuk orang-orangnya yang tepat di RT RW begitu. Ya. Sehingga pemantauan di RT RW sangat terjamin begitu, Pak Mas. Oke, Mas Heri, usulan atau masukan dari Mas Miko berkaitan dengan survei terhadap para pemudik ini yang sudah balik dari kampung halaman, nggak bisa juga terlalu RT RW. Betul juga, karena ada RT di RW tempat saya itu ada RT-nya yang kerja. Apakah di RT mereka itu juga dilakukan seperti di RT saya? Nah itu kan juga pertanyaan, bagaimana memastikan bahwa upaya survei ini dari masyarakat yang baru balik dari kampung halaman ini benar-benar terlaksana, Mas Heri? Iya, benar. Pertama, kami tentu saja menghargai gerakan masyarakat sipil ini ya di daerahnya masing-masing yang sebenarnya memang sudah didorong juga sejak lama untuk melakukan itu. Tetapi memang seperti dikatakan Mas Miko, untuk kemudian memobilisasi begitu banyak wilayah, begitu banyak daerah itu tentu tidak mudah. Bahwa kemudian testingnya juga harus ditingkatkan, kemudian mereka juga diminta untuk melakukan karantina mandiri, ini memang tergantung dari wilayah RT masing-masing. Tetapi saya rasa dengan melihat gerakan masyarakat yang begitu masif dalam seminggu terakhir, terkait masyarakat yang balik ini adalah sebuah tanda positif ya, kita yang harus kita apresiasi dan terus kita dorong. Memang perangkat yang bisa melakukan lebih direktif itu adalah perangkat kelurahan dan desa. Mereka juga sudah ada poskonya. Saya rasa ini sebenarnya adalah bagian dari kerja mereka gitu ya, memastikan memobilisasi mereka dan kemudian dari sisi pembiayaan misalnya untuk pemenuhan testingnya itu juga sudah disediakan oleh masing-masing kelurahan atau desa kayak gitu. Ini penting sekali dan memang kita sekarang fokus di daerah-daerah urban yang menjadi tujuan kembali. Jadi mungkin tidak seluas sebelumnya ketika mudik, itu kan begitu meluas juga, waktu itu juga diadakan karantina. Jadi mudah-mudahan ini Satgas juga bisa lebih mudah memonitor dan kemudian mengawal, memastikan bahwa semua wilayah, semua lingkungan itu melakukan hal yang sama. Dan kemudian penting juga sebenarnya ketika orang tetangga sekitar kita itu peduli gitu ya. Ini menunjukkan mereka bertanggung jawab terhadap dirinya dan tentu saja para pemudik ini juga harus memaklumi bahwa mereka ini adalah kelompok yang berisiko dan mereka ini termasuk yang bisa dikenakan sanksi sosial di lingkungannya, kira-kira seperti itu, karena memaksakan diri untuk mudik. Saya rasa ini akan sangat berharga buat sebuah wilayah dan masyarakat yang nekat mudik tadi juga harus bisa mengerti sehingga tidak perlu terjadi gesekan-gesekan di tingkat akar rumput, karena ini tujuannya semata-mata memang hanya untuk melindungi masyarakat.